mumpung semuanya ada di sini, kita selesaikan di sini, kita bicarakan semua di sini. Mama harap papa bisa tegas, karena Ayuna bukan istri yang baik untuk Rafka. Dan mama harap papa bisa bicara sama mereka, kalau mereka harus bercerai. Dan perceraian mereka harus secepatnya. Sebelum lagi rasakan keras kehidupan. Jadi sebetulnya apa yang terjadi? Kenapa kalian bisa sampai ada di rumah sakit di Bogor? Dan kenapa mobil kamu bisa ada di depan gudang itu? Dan katanya kamu nyusul pakai motor. Tolong ceritakan, apa yang terjadi? Jadi gini, Pak. Aku itu nekat ketemu sama Benny, montir yang diduga mensabotase mobil yang digunakan oleh adik aku, Bella. Yang menyebabkan adik aku ini sampai kecelakaan dan meninggal. Tapi Benny malah mencoba untuk menghabisi aku, Pak. Ayo, kok nggak apa-apa? Untungnya Mas Rafka datang dan menyelamatkan aku. Tapi Benny malah menyerang kita berdua. Nah, dia nggak. Terus kita dibawa ke hutan. Kita nggak tahu Benny niatnya apa, tapi sepertinya dia ingin membunuh kita berdua, Pak. Sampai akhirnya kita berdua jatuh ke jurang. Untungnya kita berdua selamat, tapi sampai di hutan kita tersesat. Kita nggak tahu jalan pulang. Dan Mas Rafka, Kamu apa-apaan sih? Pasien bernama Ayuna sama Rafka di ruangan berapa ya, Sus? Di ruang anggrek kamar 212, naik ke lantai 2 ya? Oke, makasih ya, Sus. Makasih ya. Pak Tristan. Pak. Udah dipencet ya? Udah. Oh. Silakan, Kan. Ingat ya, kamu itu nikah sama Rafka untuk membantu penyembuhannya Rafka, bukan malah sebaliknya. Mah, tolong. Kamu jangan keterlaluan dong. Aku nggak keterlaluan ya, Pak. Ini bukan sekali dua kali. Tapi ini udah terlalu sering. Ayuna membuat Rafka dalam bahaya. Bukan begini caranya. Kamu tahu kan? Rafka itu punya autoimun. Harusnya kamu jaga Rafka. Bukan malah menjerumuskan Rafka tuh dalam bahaya. Mah, sudah. Bukan begini caranya. Ini bukan saatnya untuk membahas semua ini. Kamu lihat dong. Mereka tuh di rumah sakit, mereka lagi menderita. Lagi pula ada orang tuanya Ayuna.
Oh, ada orang tuanya Ayuna. Bagus dong. Mumpung semuanya ada di sini, kita selesaikan di sini, kita bicarakan semua di sini. Mama harap Papa bisa tegas, karena Ayuna bukan istri yang baik untuk Rafka. Dan Mama harap Papa bisa bicara sama mereka kalau mereka harus bercerai. Dan perceraian mereka harus secepatnya. Ayuna minta maaf, Ma. Ayuna benar-benar gak bermaksud untuk nyelakin Mas Rafka. Ayuna bersumpah, Ma. Mama gak butuh sumpah kamu, Ayuna. Dan Mama gak mau mengambil resiko kalau kamu terus-terusan membuat Rafka dalam bahaya. Dan solusi terbaik, kalian harus bercerai dan Mama akan mengurus perceraian kalian secepatnya. Apa? Perceraian secepatnya? Ibu Nila, jangan mengambil keputusan sepihak begitu dong. Memangnya pernikahan anak-anak kita tuh main-main? Pernikahan bercanda gitu? Nggak takut ibu nanti diomongin sama orang-orang, baru menikah langsung cerai? Apa sih ibu nih? Betul Bu Nila, kalau mereka cerai sekarang, itu akan jadi skandal besar buat perusahaan kita dan itu akan mencoreng nama besar keluarga kita semua. Tolong dong, dipertimbangkan kembali. Keselamatan Rafka itu lebih penting daripada omongan orang di luar sana. Dan tolong, Pak Hendar dan Bu Meli nggak perlu membesar-besarkan masalah ini karena perceraian itu bukanlah aib di zaman saat ini. Jadi sekarang bawa pulang anaknya dan tunggu aja surat perceraian dari pengadilan. Gak bisa begitu dong Bu. Memangnya ibu pikir anak saya apa? Barang, udah bosan dibalikin. Jangan begitu dong Bu. Mengambil keputusan sepihak, apa sih? Sudah, cukup. Ini rumah sakit. Bukan di sini tempatnya untuk kita bahas semua ini. Sekarang lebih baik kita tunggu Rafka dan Ayuna bisa keluar dari rumah sakit, sudah sembuh, dan kita akan bahas ini di rumah, oke? Pak Dharma, saya nggak bisa terima keputusan sepihak seperti ini. Iya. Pernikahan mereka tuh baru seumur jagung dan sekarang tiba-tiba Bu Nila memaksa mereka untuk cerai. Apa sih ini? Iya betul. Ikut Papa sekarang, Papa mau bicara sama kamu. Come on. Please, tolong jangan kasar sama Ayuna. Kalau Om ada masalah, omongin baik-baik Om. Tristan, lepas. Saya menghargai kamu sebagai mantan calon menantu, tapi itu bukan berarti kamu bisa ikut campur urusan keluarga saya. Saya tahu Om, cuma Om, please jangan kasar sama Ayuna, Om. Stop. Om. Om, Tristan, kamu apa? Ya dulu, gue mau... Ya gue gak mungkin, gue mau ngajar Ayuna. Ya gak bisa. Lu gak liat Ayuna diapain, dikasarin kayak gitu, terus gue diem aja. Ya, aduh. Tristan, hei! Apa yang Om Hendar mau lakuin? Kenapa Ayuna sampai ditarik begitu? Ada masalah apa sebenarnya? Tristan! Aduh! Tristan! Aduh! Ngapain sih aku pakai boots kayak gini? Jadi susah ngejar. Tristan tunggu! Rafka, kamu harus tuh cerain Ayuna.
Ini tuh udah terlalu jauh. Mama tuh nggak mau kalau sampai kamu tuh terus-terusan dalam bahaya karena kamu sama Ayuna. Papa, kamu tuh juga harus bertindak tegas. Kalau kamu sayang sama Rafka, kamu harus setuju sama keputusan Mama. Perpisahan mereka tuh udah paling terbaik. Itu jalan terbaik buat mereka berdua. Tolong jangan terlalu cepat ambil keputusan. Ini bukan masalah kecil. Ini bicara tentang kondisi Rafka, kesembuhannya, masa depannya. Banyak yang harus dipertimbangkan. Pertimbangan apa lagi sih, Pak? Sejak mereka menikah, banyak banget kejadian, Pak. Bulan madu mereka dibegal. Ulang tahun Rafka, venue-nya juga kebakaran. Dan sekarang Rafka tuh hampir mati cuma gara-gara Ayuna. Papa masih nggak bisa lihat semua tanda-tanda itu. Mereka nggak cocok, Pak. Ayuna tuh cuma bawa sial buat Rafka. Sini. Ayuna, Ayuna. Oh my god, akhirnya nyampe sini juga. Tristan, tungguin dong, aku pakai boots. Aduh, Tristan. Papa, sakit, Papa. Udah berapa kali Papa bilang sama kamu jangan membuat Rafka dalam bahaya. Sekarang keluarga dalam itu marah besar dan semua itu terjadi karena kamu nggak berhenti menggali-gali tentang kematian Bella. Pak, Ayuna tuh cuma pengen cari keadilan buat Bella, Pak. Bella itu meninggalnya nggak wajar, Pak. Ada yang nyakitin dia. Benny pelakunya, Pak.